Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal coba bahas Introduction to Network ya, yang bagian CCNA. PKA-nya yang 16.4.6 yaitu configure secure password dan SSH. Jadi di sini skenario-nya kita sebagai administrator diminta untuk mempreparasi dari RTA, router dan juga switch untuk di deployment. Oke. Nah, di sini jadi sebelum di deployment kita pastikan dia itu security-nya udah kita measure, maksudnya udah kita pasang dulu. Oke. Nah, di sini ada interaction, ada step 1 itu konfigurasi security di router. Kemudian step 2 nanti kita konfigurasi security di switch. Kita mulai dari router, configure IP address dari table ini ya. Saya dari table. Nah, di sini kita nge-remote routernya itu kita masih pakai kabel konsol ya. Ingat nih kayak jalur yang biru ini. Nah, ini kabel konsol. Nanti endingnya kita bakal ngakses lewat SSH. Jadi trafficnya dari sini, nggak seperti ini lagi. Jadi kalau kita lewat kabel konsol berarti kita configure lewat layer 1. Sedangkan kalau pakai SSH nanti dia pakai layer 3. Oke, kita coba. Double klik, kemudian kita pilih desktop, terminal, di OK. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke routernya. Oke. Kemudian kita configure hostname sebagai RTA. Nah, kita masuk ke mode privilege escalation dengan tekan enable. Oh, ini udah nggak ada passwordnya ya. Langsung enable. Kemudian kita masuk ke global configuration, configure terminal, mode global configuration, lihat config. Selanjutnya kita setting hostname-nya sebagai RTA. Komennya sederhana, hostname, tap aja, RTA, enter. Tuh, nambah 2% ya. Oke. Kemudian configure IP address dan enable interface. Oh, jadi sepertinya interface ini masih belum aktif. Kita hover dulu. Iya, semuanya masih down kalau kalian lihat di sini ya. Coba kita lihat show IP interface. Kita verifikasi do show IP interface brief. Ya, semuanya masih down. Ini cara verifikasi ya. Saya pakai do karena dia di global configuration. Karena kalau langsung show itu dia nggak bisa. Nah, dia harus di mode di belakangnya. Exit, saya mundur ke belakang. Nih, seperti ini. Kemudian show IP interface brief. Nah, ini baru kelihatan saya verifikasinya seperti ini. Oke, semuanya masih down. Jadi dan belum ada IP address seperti ini, ya. Nanti kalau kita sudah up interface-nya, berarti sini up, maka di sini bakal warna hijau yang ada ini. Oke, sekarang kita bakal konfigurasi, masuk lagi ke global configuration. Oke. Sekarang kita bakal konfigurasi IP-nya. IP RTA gigabit 00 17 16 11 subnetnya 255.255.255.0. Oke, berarti komennya seperti ini. Masuk kita ke interface gigabit Ethernet 0/0. Ingat kalau kalian lihat saya yang tiba-tiba kok langsung ada tulisannya Pak, itu karena saya pakai tab ya, itu auto correctnya seperti itu. Oke, nah lihat di sini saya masuk ke mode interface configuration, ditandain dengan notif prompt seperti ini, config if. Prompt ini namanya prompt config if, oke. Saya sudah di sini, kemudian kita konfigurasi IP-nya, IP address 172 ini 16.1.1, kemudian langsung subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Gimana kita verifikasinya? Kalian bisa do show IP interface brief. Oke, sudah ada IP-nya ya. Ini saya yang singkat ya. Kalau kalian pengen panjang silakan, tapi kalau kita pakai do itu kita nggak bisa pakai tab. Autonya nggak ada. Kita bisa mundur ke belakang kemudian pakai itu. Ini sama aja. Karena kalau saya pakai do show panjang banget, saya harus nulis IP interface brief. Nah, seperti ini, panjang banget saya harus ngetiknya. Makanya saya pakai yang singkat. Karena nggak bisa di tab kalau yang dengan do ini. Saya nggak tahu kenapa Cisco nggak ngasih kemudahan dalam hal ini di bagian sininya. Oke.
Nah, di sini kalau kita lihat statusnya masih down kan? Nah, sekarang kita nyalakan, nanti indikatornya di sini dia bakal hijau dua-duanya. Berarti secara fisikal dia udah nyambung. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini kita masih di mode interface configuration yang di interface gigabit 00 kan. Tinggal kita pakai command no shutdown. Nah, nyala. Oke, ini dia udah indikator. Kita coba cek do show AP interface brief. Oke, statusnya sudah up. Oke. Berarti sampai sini sudah selesai. Kemudian kita harus encrypt all plain text password. Nah, kita cuma nambahin komen ini aja. Ya. Coba kita exit, mundur ke belakang. Coba kita show run, bisa nggak? Oh, nggak. Kita do show run. Saya pengen cek dulu. Show run. Sudah ada konfigurasi password belum? Oh, belum ada konfigurasi password ya. Sama sekali. Jadi sekarang kita bakal encrypt plain password. Jadi sebenarnya kalau kita dan konsol nggak ada password juga. Sebenarnya kalau kita nah ini dia. Ini masih no encrypt, so password, no password encryption. Nah sekarang bakal kita encrypt. Oke. Sebenarnya dari awalnya Cisco itu defaultnya nggak bakal di encrypt passwordnya. Jadi misalkan kita masang password misalkan coblak, ya nanti juga ditulisnya di bagian sauran ini juga coblak disimpannya seperti itu. Maka itu kita perlu aktifkan ini biar kita nggak biar password kita di encrypt gitu, di enkripsi. Oke, komennya sederhana, service password encryption. Nah, sekarang coba kita lihat do show run. Nah, kita verifikasinya. Nah, ini nggak ada no laginya. Tadi kan ada no ya, sekarang udah nggak. Seperti itu. Ini kalau kita pengen selesai aja, Ctrl C aja. Kemudian minimum passwordnya. Nah, minimum password itu nggak ada di awal Cisco. Nah, di sini kita dipasang, dibikin minimum password harusnya 10. Tinggal tulis saja seperti ini, security. Sepertinya ada komen lain ya di sini. Sip tanda tanya, iya, security, tab, seperti itu, password, tab, min, tab, length. Nah, ini kita lihat sip tanda tanya buat ini buat helpnya. Kalian bisa pakai sip tanda tanya buat munculin helpnya. Setelah ini komen apa sih seperti itu. Nah, di sini kita bakal lihat ada minimum lengthnya 0 sampai 16 minimum dan maksimumnya. Jadi di sini maksimum password Cisco cuma sampai 16 digit. Di sini kita disuruh 10 minimumnya. Oke, udah. Udah, berarti sampai sini sudah. Coba kita lihat konfigurasinya do show run. Oke, nah ini ada tambahan lagi satu komen yang tadi kita masukkan. Oke, Ctrl C buat keluar. Sekarang set strong secret password for of your choosing node. Choose password that you will remember. Ini bebas passwordnya yang bisa kita ingat. Jadi di sini kita bakal bikin password ya. Nah, script password ini buat yang ketika kita pengen masuk ke mode privilege escalation. Oke, komennya seperti ini. Enable script skill, saya biasa seperti ini, skill 39 aja. Ya, ini password defaultnya. Enter. Oh, harus 10 ya. Skill 39 10 karakter. 2 kali aja lah ya. Skill 39. Skill 39-nya 2 kali saya. Seperti ini. Coba kita lihat. Do show run. Nah, ini ada password saya. Ini yang skill 39, skill 39. Kalau kita nggak pasang ini, dia nanti di sini tulisannya skill 39, skill 39 juga seperti itu. Ya. Nah, coba kita cek exit. Saya coba exit. Oke. Enter. Enable. Nge-lag dia. Saya enable. Nah, dia ada password skills 39, skills 39. Nah, baru bisa masuk. Jadi komen ini buat masang passwordnya. Kemudian disable DNS lookup. Nah, ini buat apa sih? Bisa kan misalkan tulis seperti ini. Nah, ini dia domain lookup. Jadi dia nanyain ini ada nggak transaksinya ke server dari Cisco-nya. Seperti itu. Ini kalau muncul kayak gini lama, kalian bisa cepetin dengan ini. Nah, fungsi ini biar dia nggak ada nge-lookup seperti ini. Oke.
Kita masuk lagi ke konfigurasi global terminal. Kemudian kita pilih masukkan komen no IP. Oh, kita verifikasi dulu ya. Do show run. Kita cek di sini. Kalau saya nggak salah ada di bagian sini. Coba IP domain. Oh, nggak ada ya. Spanning tree lisensi. Oh, nggak ada dia. Berarti kita cuma nambahin aja ya. Jadi defaultnya nggak ada. Oke. Configure terminal no IP domain. Katanya ada. Oh, masih banyak komen ya. Domain masih belum. Ini kayaknya udah bisa belum juga. Lookup. Bisa di tab. No IP domain lookup, enter. Coba kita cek do show run, verifikasi. Ada nggak dia? Apa ada di sini disimpannya? Oke, ada. Oke, ini dia. No IP domain lookup ada di sini. Oke. Kita berarti sudah sampai sini. Sekarang set domain name to ccna.com. Tadi udah kita no IP, sekarang kita disuruh set domain name-nya ke ccna.com. Ini buat apa? Nanti ini berguna buat kita bikin ini generate RSA-nya buat security-nya. Oke, komennya adalah IP domain name masih banyak kayak ini komen lain. Kalau standarnya iya. Oke, domain name. Oke, ccna.com ya, ccna.com seperti ini. Oke, enter. Oke, udah. Selanjutnya username, script, password. Oh, ini buat loginnya ya. Oke, username ini kita bikin apa? User. Coba kita dulu show run. Kita cek dulu yang tadi belum kita verifikasi ya. Oke, ini udah ada ya, ccna.com, benar. Sekarang kita bikin yang bawahnya, user. Berarti username coblak script skills 39. Bisa nggak? Oh, harus 2 ya. Harus 10 karakter tadi. 10 karakter kan tadi kan kita udah setting di sini ya. Kita skill 39, 3 skill 9. Enter. Oke. Do show run buat kita verifikasi. Nah, ini ada coblak. Sama ya passwordnya. Kalau kalian lihat ini enkripsinya, berarti jenis enkripsinya sama ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita generate key yang bakal kita pakai buat SSH-nya, pengamannya. Nanti kalian bakal dapat ilmu ini lebih banyak ketika kita bikin di administrasi sistem jaringan ya. Oke. Sekarang kita bikin crypto. Ini kita bikin generate SSH-nya, generate SSH, RSA, sorry. Ada berapa jenis enkripsinya? Oh, cuma satu. Memang cuma satu dia. Oke. Enter. Nah, ini how many bits? Ini kita bikin 1024 panjangnya. Oke, enter. Oke, sudah dibikin ya. Oke, kemudian block any for 3. Oh, ini buat ngeblok block any for 3 minutes to fail to login. Oh, ini buat ketika kita coba login sebanyak 4 kali dan gagal, kita bakal diblok selama 180 second. 2 minutes period. Oh iya nih. Ini buat kita biar diblok selama 82 menit nih. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita diblok 2 menit. Ini buat apa ya? 180. Coba kita coba dulu ya. Kita coba cari login. Nanti kita uji coba ketika di SSH ya. Blok. Ini apa selanjutnya ada? Oke, buat block 4. Ini apa? Oh, ini waktunya 180. Jadi selama 180 menit. Jika kita login sebanyak 4 kali dan gagal, kita bakal diblok selama 120 menit. Jadi rentang dalam 180 menit berarti 3 menit kita coba login dan gagal sebanyak 4 kali, kita bakal diblok selama 2 menit seperti itu. Oke. 180 attempt 4.
berarti kita bakal di blok width-nya ada apa ya? Oke, within 120 seperti itu. Oke, enter. Nah, sudah, berarti kita sudah bikin RSA-nya. Kita coba verifikasi. Do show run. Ini ada blok, sudah. Kemudian generate RSA sudah ada, nggak bakal kelihatan di sini dia kalau nggak salah. Itu ada filenya sendiri. Oke, nggak ada. Nah, yang M, sekarang yang M, kita bakal bikin SSH-nya aktif. Nanti kita ngeremote, kalau sekarang kan kita ngeremote-nya pakai layer 1 konsol kan. Nanti kita ngeremote-nya pakai layer 3 SSH. Jadi dia trafiknya lewat sini gitu. Oke, sekarang kita coba bikinnya. Nah, di sini kita aktifkan line VT. Jadi cuma ada 0 sampai 4, berarti 5 connection ke di SSH-nya nanti, karena dia sini 0 sampai 4 gitu. Oke, line VTY, kita masuk ke config line ya, line VTY 0 sampai 4. Nah, ini modenya apa? Transport. Ada apa? Input. Jenisnya SSH. Sebenarnya ada 2, telnet dan SSH. Nanti bedanya apa? Kita pakai WireShark, nanti ada materi sendiri biar saya jelasin. Intinya SSH ini secure, sedangkan telnet ini plain text. Jadi apa yang kita kirim bakal kelihatan, ya. Oke, kemudian kita komen login. Pastikan. Nah, lokal berarti kita tadi kan bikin password kan yang coblak, kemudian skill 39, skill 39, berarti dia autentifikasinya lewat situ. Oke. Jenis autentifikasi ada banyak, ada nanti kalian punya radius, kemudian AAA server, seperti itu ya. Login lokal. Oke, kita coba cek exit, kita mundur dulu, do show run. Kita di bagian paling bawah. Dia, nah, nih, line VT04, login lokal, transport input SSH. Kalau nggak salah saya, kalau kalian belum bikin generate RSA ini, kalian nggak bakal bisa transport input SSH. Jadi di bagian sini kalian harus kerjakan dulu, baru kalian bisa bikin ini, ya. Langkahnya memang seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita ini exit timeout. Jadi ketika 26 menit koneksi lewat STVTY lines tadi yang ini itu bakal di exitin atau bakal di close. Sessionnya bakal di close. Jadi ini komennya seperti itu. Oh, kita masuk ke masih config line ya. Line VTY 04 0 sampai 4 berarti cuma ada 5 connection. Kemudian exec timeout 6. Ini apa? Coba kita lihat timeout per minutes. Oke. Jadi misalkan selama 6 menit kita nggak ada aktivitas, dia bakal di close connectionnya. Oke, seperti ini. Coba kita cek do show run. Ke bawah kita pilih yang oke, udah ya. Ini 6 menit. Berarti sudah. Sekarang save configuration. Nah, kita mundur ke belakang and copy running config, startup config seperti itu. Jadi biar kalau di reload perangkatnya konfigurasinya masih ada. Oke, sudah. Sekarang kita close. Nah, ini kan kita nge-remote-nya lewat ini kan. Nih, terminal kan. Nah, sekarang kita pengen nge-remote-nya lewat SSH. Jadi trafficnya kalau terminal tadi ke sini, kalau SSH nanti kita trafficnya lewat sini. Oke, ini pakai layer 3. Komennya SSH. Gini ya, slash tanda tanya ada komen. Oh, min L ini username ya. SSH min L. Buat helpnya di komen prompt sini pakai shift tanda tanya ya. Min L, kemudian username coblak. Targetnya tadi IP-nya berarti. IP-nya 172.16.1.1. Bisa nggak? Connection timeout. Coba ping 172.16.1.1. Masih belum sampai. Berarti sepertinya kita perlu di sini udah ada IP-nya belum ya?
Di sini belum ada. Di sini. Oh, bagian ini saya belum melakukan ya. Configure IP address di PCA. Sorry, saya belum melakukannya. Berarti kita harus lakukan ini dulu ya. Oke, maaf. 172 16 titik 1 titik 10. Oke, di bagian sini saya lupa tadi. Saya langsung ke bagian ini. Sorry ya. Kemudian PCA subnet masknya 255 0. Kemudian gateway-nya adalah 172 16 11. Oke, DNS server nggak perlu. Oke, close. Sekarang kita coba lagi. Mana terminal masih ngehang? Salah klik. Command prompt. Oke, kita coba lagi. Ping sampai nggak? Oke, sekarang udah sampai. Berarti kita coba bisa SSH-nya kita cek. Oke. Skills 39. Nah, sekarang saya nge-remote perangkat kan? Nih, enable skills 39. Oke, berarti kita udah nge-secure RTA. Berarti yang step 1 kita udah kelar semua ya. Di sini sampai 51%. Sekarang kita ke suite. Nah, untuk ke suite kita nge-remote ini nggak ada kabel konsol kan? Nah, di sini kalau di Cisco pakai tracer kita bisa double klik perangkat seperti ini. Nah, seperti itu. Masuk ke tab CLI-nya. Nah, kita nge-remote perangkatnya sekarang. Oke. Tapi di real kalian tetap harus butuh kabel konsol atau jalur layer 3 buat bisa nge-remote sebuah perangkat. Ini kita bikin top biar kalau diklik nggak ngilang gitu. Nah, nih checklist saja seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba klik SW1 dan select the CLI tab. Sudah configure hostname. Nah, enable sama hostname. Configure global harus ya. Masuk mode konfigurasi, kemudian kita tulis hostname SW1. Oke. Verifikasinya kalian bisa pakai sauran ya. Do sauran. Ingat kalau di mode config itu kalian harus pakai do depannya. Ya, tuh dia ada hostname SW1. Sedangkan kalian bisa pakai sauran tuh kalau di mode seperti ini. And mundur ke belakang. Nah, sauran. Sauran config semua kepanjangannya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kalian udah masuk ke mode konfigurasi terminal seperti ini, kalian nggak bisa pakai sauran. Maka command show nggak bisa. Ya. Nah, di sini configure IP address for SW1 VLAN. Oh, dia pakai SVI, Suite Virtual Interface. Berarti kita harus aktifkan di interface VLAN satunya ya. Nah, ini dia VLAN 1. Caranya gini. Interface VLAN 1. Oke. Kemudian kita pasang IP address-nya. IP address 172.16.1.2. 255 subnetnya 255.25.0. Oke, sudah. Kemudian kita harus aktifkan no shutdown. Karena kalau kita lihat do show IP interface brief kayaknya bisa nggak? Nah, ini dia. Kita cek enter ke bawah. Nah, VLAN 1 statusnya down. Untuk itu kita harus nyalain dengan komen no shutdown. Oke, coba kita cek lagi. Verifikasi, ingat kita butuh verifikasi, udah up. Oke, berarti IP-nya udah bisa dipakai. Gimana ngetesnya? Coba kita tes dari sini. Command prompt ping. Ini exit aja, Ctrl C. Exit. Oke, kita clear. Bisa nggak clear? CLS. Oh, nggak bisa ya. Nah, di sini kita ping 172.16.1.1. Nah, kita sekarang udah bisa ngeping ke suite-nya. Oke. Tandanya. Kemudian kok kesini lagi? Salah. Sudah. Kemudian configure default gateway. Nah, default gateway-nya tetap ke router kan? Ini. Maka itu kalau kita pengen pasang default gateway di suite, itu komennya seperti ini. Kita keluar dulu mode configure interface-nya. Kemudian kalian pakai komen ini. IP default. Nah, gateway 172.16.1.1. Kita gimana ceknya? Do sauran. Mana dia? Kalau nggak salah ada di dekat sini dia.
Nah, default gateway ada. Oke. Ctrl C aja. Langkah selanjutnya, disable all unused interface. Nah, kita harus ngecek di sini yang kepake berapa aja. Coba kita cek. Kita over aja. Yang kepake, yang up, lihat di status up cuma ini gigabit fast ethernet 1 dipakai, kemudian gigabit 1 juga dipakai. Oke. Tapi kalian bisa ngeceknya pakai ini. Do show interface kalau nggak salah. Coba kita exit dulu. Oke, show interface brief. Show interface status. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini connected berarti dipakai kan? Kemudian ini juga connected berarti dipakai seperti itu. Oke, ini berarti nyambung, ini berarti juga nyambung. Oke. Kalau nggak salah juga kalian bisa pakai show IP interface brief. Nah, ini buat statusnya juga kalian bisa pakai ini. Ini up, kemudian yang bagian sini up. Berarti yang dipakai ada 2 interface. Nah, sekarang kita matikan yang nggak dipakai. Kita masuk ke mode konfigurasi global. Di sini pun udah ada contohnya ya. Konfigurasi terminal. Nih, kemudian kita matikan interface rank. Ini kalian bisa pakai koma buat ya. Ini rank berarti dari mulai 2 sampai 24 bakal kita matikan nanti. Fast Ethernet 0/2. Fast Ethernet 0/2 sampai 24. Jadi kalian juga bisa pakai koma ya, tapi saya jarang pakai koma, saya biasanya satu-satu. Atau misalkan gini, koma gigabit. Nah, 0/2. Oke. Tapi kita coba satu-satu aja, nanti dia masuk juga kalau situ. Enter. Ini matikan dengan command shutdown. Mati semua. Exit, masuk lagi. Interface gigabit 0/2 karena mau kita matikan. Shutdown. Exit. Sekarang kita cek do show IP interface brief. Mati semua, down. Jadi ini sudah kita matikan. Bukan ini. Exit. Show interface brief. Show interface status ya. Nah, ini disable semua. Udah disable. Oke, ini disable semua. Udah ya, udah kita matikan. Oke, selanjutnya berarti the command use yang bisa bikin satu-satu sebenarnya encrypt alt plain password. Nah, ini sama seperti tadi. Masuk lagi. Configure terminal service password encryption. Kita verifikasi do show run. Ada kan? Kemudian ini juga udah shutdown semua. Tadi saya lupa verifikasi, udah shutdown semua kan? Yang udah di shutdown semua. Beda dengan yang nggak kita shutdown nih, nggak ada satu shutdownnya. Interface 1. Oke, sudah. Kemudian set strong secret password yang kamu sekarang kita pengen enable, kita kasih password. Berarti kita pakai ini aja, enable password secret seperti sama dengan router aja ya. Skills 39. Nah, selanjutnya berarti sini sudah disable DNS lookup sama seperti yang tadi sebelumnya. Pakai apa? No IP domain lookup. Nah, udah. Kemudian selanjutnya set domain name to ccna.com. Oke. IP domain name. Kok nggak mau name? Oke. ccna.com. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita disuruh generate 1024 bit key. Ini sama seperti langkahnya seperti ini. Kita harus generate. Komennya tadi seperti ini. Crypto key generate RSA. Nah, lihat ini SW1 ccna. Jadi hostname-nya udah ada, domainnya udah ada, maka dia langsung bikin seperti ini. Ini kita ganti 1024. Oke, udah dibikin, statusnya oke. Sekarang configure line VTY. Kita masuk ke config line. Line VTY 0
4 sampai 0. Sorry. Di sini configure align. Oh, align. Kalau align berarti kita dari 0 sampai 15. Jadi dari semua jadi ini ada 16 connection, bisa dipakai semuanya seperti itu. Oke. Kemudian kita bikin transport input SSH. Ingat, kalau kalian belum generate RSA-nya, kalian nggak bakal bisa pakai komen ini kalau saya nggak salah. Oke. Kemudian login lokal sepertinya. Oh ya, login lokal. Tadi kan kita udah kayaknya belum bikin user deh. Kita belum bikin user. Oh, ada create user ya. Nanti kita bikin lagi ya. Login lokal. Oke, kemudian nanti ini yang bagian ini kita bikin lagi ya nanti ya. Kemudian timeoutnya 6 menit. Nah, berarti kita exit. Kan semua saya tadi belum bikin. Timeout 6 menit. Oke, sudah. Sekarang kita coba exit. Kemudian kita bikin username. Tadi saya belum. Berarti komennya adalah username coblak script skills 39. Oke, enter. Oke, sudah. Kita coba verifikasi do show run. Ini sudah, domainnya sudah, yang ini tadi ya. Kemudian kita juga udah bikin domain name, bikin username-nya sudah, generate-nya sudah, kemudian line VTY-nya kita coba ke bawah. Oke, line VTY, exit timeout sudah, login lokal sudah, transport input SSH sudah. Di sini masih 97 ya. Berarti kita kayaknya yang terakhir nih, save ke nvram. Exit ke bagian depan. Copy running config ke startup. Config, enter. Oke. Udah, ini 100%. Ini kita sudah bikin. Sekarang kita coba SSH ke SV1 pakai Suite Virtual Interface-nya. Oke, seperti ini. Command prompt SSH min L, IP-nya 2 ya. 17. Sorry. Oh, ini harusnya saya ngeceknya kedua ya, bukan ke. Sorry. Berarti ini langkah tadi salah. Saya ngeceknya kan tadi ke 1 ya ini. Harusnya saya ngeceknya ke 2. Kita cek dulu koneksinya ya. Sorry. Ping, maaf ya. 172.16.1.2. Responnya belum ada. Oke, udah ada. Oke ya. Tadi saya salah, bukannya 1.1 buat ngecek tadi SVI-nya. Tapi adalah 1.2 karena ini yang pasang. Sekarang kita SSH. SSH min L coblak passwordnya hostnya 172.16.1.2. Oke. Skill 39. Nah, kita udah nge-remote. Ini SV1-nya. Oke. Saya rasa cukup sekian ya buat pembahasan dari ini 16.46. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih.